Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk Bapak Iqbal, saya Zakia Skarfadila ingin menjelaskan awal tentang analisis proses perencanaan produksi pada UMKM Soto sebagai sistem manufaktur skala kecil. Di sini kelompoknya beranggotakan Sevita Widiani, Syarif Hidayatullah, Zakia Skarfadila, saya sendiri, dan juga Falbian Al-Fakri. Nah, jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang analisis proses perencanaan produksi pada UMKM, dan fokus utamanya itu bukan cuman sekedar usaha kuliner biasa, tapi juga kita lihat dari sudut pandang sistem manufaktur, dan juga membahas tentang proses produksi, perencanaan, sampai pengelolaan sumber daya yang ada. Kita masuk ke sistem manufaktur. Jadi, manufaktur itu sebenarnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang untuk siap dijual, yang ada nilainya gitu. Jadi dalam proses ini ada beberapa komponen yang penting yang mereka saling berkaitan. Yang pertama itu ada manusia atau tenaga kerja yang menjalankan proses produksi. Kedua, ada mesin atau alat bantu seperti contohnya kayak kompor, panci, peralatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada material atau bahan baku seperti ayam, nasi, bumbu, dan lain sebagainya. Keempat ada metode, yaitu cara atau langkah-langkah produksinya. Dan yang terakhir itu ada informasi. Informasi itu kayak jadwal produksi dan juga jumlah pesanan. Jadi walaupun usaha UMKM ini masih skala kecil, tapi sebenarnya sudah menerapkan konsep sistem manufaktur ini secara sederhana. Selanjutnya, kenapa sih perencanaan produksi itu penting? Karena perencanaan produksi itu penting dalam suatu usaha supaya dia tuh bisa menentukan apakah usaha tersebut itu berjalan dengan efektif atau tidak. Karena dengan adanya perencanaan produksi ini, usaha itu bisa menghindari kelebihan produksi atau waste gitu, yang bisa menyebabkan makanan terbuang, terus juga kekurangan produksi nanti juga bisa ngebuat pelanggan itu tuh kecewa gitu. Selain itu juga, perencanaan itu juga membantu dalam penggunaan bahan baku supaya lebih hemat, terus juga mengatur waktu kerja, terus juga bisa menekan biaya produksi. Yang paling penting, perencanaan produksi itu juga membantu menjaga kualitas makanan dan memastikan permintaan pelanggan tetap terpenuhi gitu. Selanjutnya ini adalah profil dari UMKM yang kita pilih, itu adalah Dapur Mimi. Dapur Mimi sendiri itu pemiliknya adalah Om Fauzi, tahun berdirinya dari bulan Juni tahun 2023, alamatnya ada di Jalan Lapas, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Jadi ada visi dan misi yang Om Fauzi ini terapkan dalam UMKM-nya. Untuk visinya itu dia ingin menjadikan usaha kuliner yang berkualitas, diminati masyarakat, khususnya sasarannya adalah mahasiswa, dan juga mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Untuk misinya sendiri, yang pertama menyediakan menu yang berkualitas dan beragam, yang ketiga menjaga kebersihan dan pelayanan, yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi ini adalah profil yang Dapur Mimi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 124190071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang usaha Dapur Mimi. Selanjutnya ada latar belakang usaha Dapur Mimi. Yang pertama ada minat di bidang kuliner. Nah, sang pemilik usaha memiliki latar belakang nih. Dari kecil beliau sangat-sangat hobi memasak. Jadi tidak heran jika beliau sudah kenal alat dan bahan memasak. Terus yang kedua ada pengalaman usaha. Pernah menjalankan usaha di bidang pariwisata namun kurang menjanjikan sehingga mencari peluang usaha lain. Nah, sang pemilik usaha itu pernah bekerja di bidang pariwisata. Namun, saat beliau bekerja di sana, beliau mendapatkan sebuah tekanan, yaitu dari atasannya. Nah, beliau mencari cara agar bagaimana sih biar tetap dapat penghasilan, tapi tekanan kerjanya kurang, yaitu beliau mencoba membuka usaha baru. Yang ketiga, ada pengalaman kerja. Sebelum beliau kerja di pariwisata, beliau sudah pernah bekerja di bidang kuliner, yaitu di Sumatera Barat selama 2 tahun.
saat pernah menjadi sales. Nah, beliau juga tuh pernah menjadi sales yang tepatnya di bidang pemasaran. Jadi dia tuh punya background memasak, kuliner, dan pemasaran, yaitu di bidang sales. Terus yang keempat ada pendiri usaha. Dapur Mimi didirikan sebagai usaha kuliner dengan produk utama soto dan menu lainnya. Nah, pada usaha Dapur Mimi ini, menu yang paling ditonjolkan dan paling bestseller yaitu adalah soto. Di soto tersebut juga terdapat dua menu utama, yaitu soto babat dan soto ayam. Terus yang terakhir ada target pasar, menyasar kalangan mahasiswa dengan harga terjangkau dan rasa yang sesuai. Nah, untuk target pasar ini, sang pemilik toko itu ada dua target pasar. Yang pertama, yaitu adalah mahasiswa, terutama mahasiswa ITERA. Terus yang kedua ada di perkantoran lapas. Nah, letaknya sangat-sangat strategis karena berada di antara kantor perkantoran lapas dan di Tera. Jadi beliau mendapatkan dua target pasar, yaitu mahasiswa dan pekerja kantoran. Selanjutnya ada bisnis planning. Nah, modal awal untuk membuka usaha ini adalah 15 juta. Nah, sang pemilik usaha sebelum mendirikan usaha tentunya beliau memperkirakan nih budget berapa sih untuk membuka usaha tersebut. Nah, beliau mencari tempat yang strategis, terus harga sewanya berapa, terus beliau membangun rukonya berapa, bahan-bahan awalnya berapa, listrik, instalasi listrik dan furnitur atau perlengkapan lainnya berapa, terdapatlah modal awal sebesar 15 juta rupiah. Strategi awal pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, karena pemilik usaha ini istilahnya itu udah kenal memasak, bahkan hobi dari kecil. Saat beliau membuat soto, keluarganya itu terkesima bahwa soto buatan dari sang pemilik usaha ini enak. Nah, dari situlah beliau saat membuka sebuah usaha, yaitu di bidang kuliner, menu utamanya adalah soto nih. Nah, soto tersebut banyak sekali udah dikenal dari kerabat, teman, keluarganya. Nah, karena udah dikenal dari keluarga, kerabat, dan teman-temannya, beliau menyuruh ataupun merekomendasikan nih, tolong dong bilang ke teman-temannya atau ajakin temennya, ada nih soto yang enak di dekat jalan lapas, di antara ITERA dan perkantoran lapas. Jadi informasi tersebut tersebar dari mulut dari mulut ke mulut, mungkin dari keluarganya punya sahabat, sahabatnya ceritain ke sahabatnya lagi, dan sampai sekarang. Terus harga jual, dine-in 15.000 per porsi, take away 16.000 per porsi. Nah, harga jual ini terdapat perbedaan Rp1.000 karena sang pemilik toko untuk saat ini ada yang mana kita tahu adalah krisis ekonomi diakibatkan tentang perangnya AS versus Israel yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan menyebabkan harga plastik naik. Nah, pada case ini take away, jika kita take away kita memerlukan bahan plastik tambahan untuk dibawa ataupun dibungkus. Nah, di mana harga plastik tersebut harganya sudah mencapai Rp700.000, 700 perak untuk satunya. Nah, yang mana membuat sang pemilik usaha bingung kalau misalnya dia menaikin secara keseluruhan 16.000 itu agak sedikit besar karena mengingat target pasarnya adalah mahasiswa dan perkantoran. Nah, terus jika beliau hanya menaikin saat take away, kayak harganya itu tidak seimbang gitu. Nah, sang pemilik usaha
me- memiliki jalan tengah, yaitu dengan meminta secara tanpa paksaan, yaitu saat ada pembeli secara take away. Beliau bilang bahwa harga dari bahan plastik ini naik loh, modalnya aja sudah Rp700. Gimana kalau misalnya minta tolong tambahin Rp1.000 nih buat modal. Ya, beliau menyerahkan itu semua kepada customernya. Customer memberi ataupun tidak, beliau tidak apa-apa. Kalau dikasih, ya anggap saja itu sebagai beli alat ataupun bahan plastik ataupun bahan kemasannya. Kalau misalnya tidak, anggap saja itu sprit atau kerugian kecil, karena mengingat yang rata-rata yang beli di sini yaitu kebanyakan mahasiswa yang mana ada makan di tempat ataupun dine. Kedua, ada target, menentukan arah usaha, membantu proses perencanaan, serta menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi keberhasilan bisnis. Oke, sang pemilik usaha itu menggunakan payment QRIS, yang mana di dalam QRIS itu terdapat histori dari eh, transfer. Nah, sang pemilik usaha memanfaatkan teknologi tersebut dalam mencatat penghasilan ataupun pemasukan hariannya. Jadi, beliau memiliki dua metode pembayaran, yang pertama adalah QRIS, yang kedua adalah cash. Beliau melihat di layar berapa sih uang yang masuk di hari ini di QRIS dan dijumlahkan dengan jumlah cashnya, yaitu kisaran 800 sampai 1 juta per harinya. Selanjutnya ada forecasting, proses perkiraan atau memprediksi kondisi di masa depan dan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, utamanya data masa lalu. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa si pemilik toko ini memanfaatkan QRIS sebagai base datanya untuk mencatat ataupun merangkum berapa sih penghasilan hari ini, terus berapa aja jumlah yang transfer. Nah, selain itu, beliau juga mencatat setiap belanja nih per harinya di dalam kertas ataupun buku notaris. Setiap ada pelanggan, dia mencatat nih, oke, si pelanggan ini masang soto satu, harganya sekian. Nah, jadi beliau memanfaatkan teknologi ini sebenarnya agar tidak sering mencatat ataupun menghabiskan tenaga untuk waktu untuk mencatat. Jadi ada beberapa case aja ketika sang customer nih tidak bisa bayar QRIS. Jadi beliau menjumlahkan rata-rata per hari yang ada di sistem QRIS dan sistem bukunya, perbukuannya, yaitu rata-rata jumlah pelanggan harian yang terjual adalah 70 porsi. Dan jumlah pelanggan yang datang plus minus 80. Nah, kenapa di sini terdapat perbedaan 10 pelanggan terhadap porsi yang pertama? Mengingat ini adalah daerah mahasiswa, jadi banyak sekali mahasiswa yang hanya datang untuk mengerjakan tugas, yang mesen hanya beberapa. Terus ada weekday, lebih dari weekend, hari kerja lebih dari hari libur. Nah, hal ini diakibatkan tentang mahasiswa ya. Mahasiswa ketika hari libur, kesempatan mereka untuk menghemat, jadi mereka lebih memilih masak sendiri daripada beli. Peramalan diambil dari penjualan sebelumnya ya, seperti tadi itu dia memanfaatkan QRIS dan buku catatan penjualannya untuk meramal per hari berapa rata-rata, terus untuk stok bahan berikutnya dikira-kirakan seperti itu juga. Cara mengatasi lonjakan permintaan, ya yang pertama adalah sistem pre-order, yaitu ini pada case pesan dalam jumlah 100, biasanya sang pemilik usaha H-2 sebelum barang itu dibuat harus order terlebih dahulu untuk memanage waktu agar pesanan datang tepat waktu. Terus yang selanjutnya ada made by order. Ya, ini ya seperti pada umumnya kita pesan baru dibuat. Biasanya ini untuk kalangan-kalangan mahasiswa ataupun pelanggan yang die in.
Sebelum menjelaskan bagian ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tolben Al-Fakri dengan NIM 1241904143. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi untuk menentukan jumlah, waktu, serta metode produksi untuk menghasilkan produk sesuai permintaan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Target produksinya di sini ada 50 porsi per hari. Produksi berdasarkan make to order dan make to stock. Make to order itu ada nasi goreng, dan make to stock itu ada soto babat, seblak, ayam goreng, dan lain-lain. Untuk perencanaan bahan bakunya sendiri, repeat order setiap harinya di pasar tradisional. Jadi Pak Fauzi ini akan ke pasar sebelum waktu produksi, yaitu memasak di rumah. Dia akan membeli bahan bakunya terlebih dahulu seperti jeroan sapi dan bahan-bahan untuk seblak. Lalu akan dimasak di rumah. Jadi kaldunya ini dimasak di rumah sebelum kedai dibuka jam 9. Lalu kedai akan ditutup jam 7 malam. Untuk stoknya ada soto 8 kilogram per hari, nasi 5 kilogram beras secukupnya, ada ayam 20 potong per hari, minuman 50 gelas, dan makanan instan 10 mangkok. Jadi ini proses penyajian dari menu utamanya yaitu soto babat. Di sini kenapa kita tidak menampilkan pembuatan dari kaldunya? Itu karena kuah kaldu dari dapur mie ini itu rahasia dari dapurnya. Jadi kamu tidak bisa menampilkan pembuatannya. Jadi saya akan menjelaskan pembuatannya secara ringkas saja di sini. Yang pertama itu jeroan sapi akan dipotong-potong tipis, lalu disajikan ke mangkuk. Lalu setelah disajikan ke mangkuk, karena ini kuah kaldunya kan dipanaskan terlebih dahulu, jadi kita siapkan nasinya dan ditaruh ke piring. Lalu setelah kaldunya ini panas, kaldunya ini disiapkan ke jeroan sapinya, ke mangkuk jeroan sapi. Lalu jadilah soto babat ala dapur mie. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum melangkah ke bagian yang selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sivita Widiani dengan NIM 124190060. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang beberapa slide di sini. Yang pertama ada inventory atau sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan untuk digunakan pada proses produksi atau dijual kepada konsumen. Nah, untuk kasusnya sendiri di dapur Mimi ini kita menggunakan bahan baku utamanya. Yang pertama ada babat sapi, daging sapi dan jeroan sapi, lalu tulang untuk kuah kaldunya. Lalu dengan bahan pelengkapnya itu ada sayur-sayuran, dan pendampingnya sendiri untuk memakan soto babat itu disediakan nasi dan kerupuk. Dan bahan tambahan sendiri untuk penyedap rasa ada kecap, sambal, dan jeruk nipis. Lalu yang keenam itu ada bahan untuk penunjang operasional. Untuk operasional produksi, yaitu ada gas LPG, ada air, dan kemasan. Namun kemasan ini hanya digunakan jika pelanggan meminta untuk take away. Lalu ada plastik, sendok, dan mangkok. Nah, bagaimana dengan penanganan bahan yang tidak terpakai? Bahan yang tidak terpakai akan disimpan kembali di kulkas atau freezer. Lalu pada hari berikutnya bahan tersebut akan digunakan kembali agar mengurangi waste atau pemborosan. Untuk ketersediaan stok sendiri, dapur Mimi belum pernah mengalami kehabisan stok. Hal ini karena bahan baku itu selalu mereka stok dari hari yang lalu sebelum mereka memproduksi untuk hari berikutnya. Jadi mereka mempunyai banyak cadangan supplier, tidak hanya di satu toko saja. Nah, lalu untuk frekuensi pembelian bahan bakunya, jika membeli dalam jumlah stok yang banyak, itu mereka bisa untuk cukup stok 1-2 hari. Lalu, namun, jika membeli dalam jumlah stok sedikit, maka pembelian itu bisa dilakukan setiap harinya. Jadi mereka bisa setiap hari ke pasar karena kalau nyetok dikit. Lalu untuk pembelian stok bahan pun disesuaikan dengan permintaan yang ada. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu SDM atau tenaga kerja yang bisa mereka pekerjakan. Di sini mereka mempunyai jumlah tenaga kerja karyawan tuh hanya 1 orang. Jadi kenapa hanya 1 orang? Karena untuk meminimalkan biaya atau cost. Nah, beliau sendiri terkadang ketika istrinya telah pulang dari pekerjaannya akan dibantu oleh istrinya. Lalu jam kerjanya sendiri mulai dari jam 9 sampai jam 7 malam. Dengan sistem gaji yaitu gaji mingguan atau bisa harian jika karyawannya meminta langsung.
Untuk pelatihan sendiri tidak ada pelatihan khusus, jadi karyawan yang ada belajar secara otodidak dengan melihat dari owner yang memiliki usaha ini. Untuk kebersihan dan higienitas sendiri, piring kotor itu langsung dicuci setelah dipakai. Jadi untuk mencegah kehabisan alat atau kotor yang membuat tokonya jadi tidak bersih gitu. Lalu untuk pembagian tugasnya sendiri, pemilik memasak langsung. Jadi owner langsung menangani bahan-bahan yang ada. Lalu untuk penyiapan pembungkusan untuk pembeli adalah karyawan yang menyediakan. Lalu untuk melayani pembeli pun pemilik dan karyawannya. Dan kasir ditangani oleh pemilik. Nextnya ada analisis SWOT atau yang pertama ada strength. Jadi kekuatan mereka di sini adalah memiliki cita rasa khas yang unik dan harganya juga terjangkau jika dibandingkan dengan toko-toko yang menjual soto babat yang lain di luar dari toko tersebut. Dan bahannya mudah didapat, lalu pelanggannya tetap karena berada cukup di lokasi yang strategis, yaitu di Jalan Lapas dan di sekitaran kos mahasiswa, lingkungan mahasiswa. Untuk weakness-nya sendiri itu terdapat pada ketergantungan pada pemilik rasa, karena jika bukan owner yang menangani bahan, maka rasanya akan berbeda. Lalu tenaga kerja yang terbatas karena hanya cuma satu, dan kapasitas produksinya juga terbatas. Dan bahan-bahannya sendiri tidak tahan lama, jadi bisa cepat basi. Nah, opportunities-nya, kesempatannya, permintaan harian makanan di toko ini cukup tinggi di dapur Mimi ini. Dan bisa dijual online juga, bisa GoFood, GrabFood. Dan bisa bisa tambah menu atau paket yang kita inginkan. Lalu lokasinya sendiri strategis. Untuk trade sendiri, harga bahan baku tuh kadang naik. Jadi lalu ada perubahan selera konsumen dan cuacanya yang kadang bisa menjadi faktor untuk sepi pembeli. Oke, masuk ke bagian kesimpulan. Dapur Mimi menunjukkan bahwa perencanaan produksi, forecasting, dan pengolahan inventory serta sumber daya manusia yang sederhana namun tepat bisa menjadi sebuah usaha berjalan efektif. Lalu penerapan prinsip Lean terlihat dari efisiensi biaya dan minim pemborosan yang juga selaras dengan proses produksinya. Visi misi dan kegigihan owner atau pemilik itu didukung dengan business planning dan analisis SWOT yang tepat. Usaha ini juga memiliki kekuatan pada kualitas dan efisiensi serta peluang untuk terus berkembang. Baik, segitu aja ya, cukup dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.